Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat menu dessert ya. Dessert puding tapi tanpa agar-agar. Ini bisa banget untuk isian snack box. Namanya strawberry regal dessert. Bahannya gampang, cara buatnya juga praktis. Seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu 12 keping biskuit susu ya. Ini mereknya Regal, bisa menggunakan merek apa aja. Kemudian setelah itu akan aku haluskan. Untuk menghaluskannya gunakan food chopper ataupun blender supaya hasilnya benar-benar lembut. Nah, di sini aku menggunakan food chopper ya untuk menghaluskannya. Setelah halus akan aku tambahkan dengan 2 sendok makan margarin cair. Kemudian juga 1 saset susu kental manis atau biasa yang disebut dengan SKM. Kemudian blender lagi hingga tercampur rata semuanya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian aduk hingga tercampur rata terlebih dahulu dengan menggunakan sendok. Lalu setelah itu akan aku siapkan cup. Di sini aku menggunakan cup untuk cetakan agar-agar ya. Ini cup ukuran 100 ml air. Jadi ambil lapisan biskuit kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian tekan-tekan hingga padat. Nah, lakukan ya ke semuanya hingga habis. Jadi kalau mari susu itu jika dicampur dengan margarin dan susu kental manis itu bisa padat ya saat ditekan-tekan seperti ini. Oke, kalau sudah kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian aku akan siapkan untuk krim kejunya ada 200 ml susu cair. Ini bisa dari susu bubuk yang diberikan air ya, atau susu UHT. Kemudian tambahkan 30 gram keju parut. Nah, nanti di sini masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Jangan terlalu besar supaya tidak cepat gosong. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Lalu siapkan juga di sini tepung maizena kurang lebih 2 sendok makan yang diberikan dengan 1/4 gelas air. Ini fungsinya nanti untuk mengentalkan ya jika sudah mendidih. Nah, jika sudah mendidih, kemudian masukkan untuk larutan maizena. Masak hingga meletup-letup. Kalau sudah meletup-letup seperti ini, kemudian langsung aja dituang di atas mari regalnya kurang lebih 2 sendok makan ya. Ini nanti akan cepat mengeras ya kalau sudah dingin. Bisa dibantu dengan menggunakan kipas angin supaya lebih cepat untuk mengerasnya.
Oke, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian aku akan membuat saus stroberinya. Untuk saus stroberi di sini aku menggunakan 100 ml air. Masukkan ke dalam panci, kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir atau sesuai selera untuk tingkat kemanisannya. Kemudian masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga gulanya ini larut serta untuk airnya ini mendidih. Setelah airnya mendidih, kemudian siapkan 8 buah stroberi yang dipotong dadu kecil. Kemudian masukkan ya untuk buah stroberinya. Masak hingga airnya ini agak berkurang sedikit. Untuk tandanya jika buih di dalam airnya itu semakin banyak, itu kadar airnya sudah menjadi sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian matikan, langsung aja dituang di atas krim keju yang sudah mengeras ya. Tuang kurang lebih 1 sendok makan untuk saus stroberinya. Warnanya cantik banget. Dan ini tuh rasanya enak banget karena ada perpaduan daripada manis, gurih, dan juga asam dari stroberinya. Ini jika dijual sebagai isian snack box untuk per cupnya bisa dihargai antara 3.000 sampai 4.000 rupiah. Nah oke, kita tunggu dingin terlebih dahulu dan tampilannya seperti ini sangat cantik ya. Kombinasinya ada coklat, putih, serta merah. Kalau sudah dingin baru ditutup supaya tidak berembun nanti di bagian cupnya, sehingga untuk snacknya ini tidak mudah basi. Jika di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 2 hari, tapi jika di suhu kulkas bisa bertahan sampai 5-6 harian. Jadi nanti kalau untuk bikin banyak bisa disimpan terlebih dahulu di dalam kulkas. Oke, aku akan mencoba satu. Nah, ini aku buka aja. Kombinasi warnanya cantik banget, rasanya juga enak. Ini lebih lembut ya daripada puding. Jadi ada rasa gurih, ada rasa manis serta asamnya. Kalian harus mencobanya. Aku yakin kalau digunakan sebagai dijualan ini akan laris banget. Menu dessert yang menarik untuk dijual. Mudah-mudahan sahabat aku semua di rumah bisa mencobanya dan bisa mempraktekannya ya, karena bahannya simple, cara buatnya juga mudah banget. Yang ingin dijadikan sebagai ide jualan mudah-mudahan laris manis. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack gurih dan asin ya. Ini unik banget dan tentunya belum ada yang jual. Namanya pastel lipat. Biasanya pastel itu kan suka dicubit-cubit bagian pinggir ya, tapi ini tanpa dicubit-cubit. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Pertama aku akan siapkan bahan untuk isian. Jadi ini siapkan wajan dan berikan minyak sedikit ya. Kemudian akan aku gongso. Ada setengah siung bawang bombay dan juga 2 siung bawang putih cincang. Ini akan aku gongso hingga berbau harum. Berikutnya masukkan juga untuk cabai yang sudah dicincang ya. Untuk banyaknya sesuaikan aja dengan selera kalian jika suka pedas. Oke, kemudian aku masukkan 1 buah wortel yang dipotong dadu seperti ini.
lalu 200 gram daging ayam rebus yang dipotong dadu. Jadi ini daging ayamnya sudah matang ya, kemudian dipotong-potong dadu baru dimasukkan. Tambahkan dengan 100 ml air supaya wortelnya itu bisa matang sempurna. Kemudian tambahkan dengan bumbu, ada garam, lalu juga ada lada bubuk. Semuanya secukupnya ya, sesuaikan dengan selera kalian. Kemudian tambahkan juga di sini dengan kaldu jamur dan juga saus tiram. Masak hingga wortelnya empuk. Setelah wortelnya empuk lalu masukkan 2 butir putih telur ya. Ini yang 2 butir kuning telurnya nanti untuk adonan kulit. Jadi putih telurnya supaya tidak dibuang. Jadi aku masukkan aja ke bahan isi. Oke, masak hingga telurnya ini matang. Kemudian masukkan 1 sendok makan tepung terigu ya. Lalu juga daun bawang yang sudah dicincang, kurang lebih 1 batang ya. Masak hingga tercampur rata dan juga matang. Kalau sudah lalu angkat dan dinginkan. Oke, setelah bahan isian matang kita sisihkan. Lalu aku siapkan bahan untuk kulit ya. Di sini siapkan 200 gram tepung terigu, juga 80 gram margarin. Lalu akan aku aduk hingga berbulir. Untuk tepung terigunya aku menggunakan yang pro sedang. Oke, setelah berbulir seperti ini, kemudian akan aku tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu juga di sini akan aku tambahkan dengan 1 sendok teh kaldu jamur supaya nanti kulitnya itu gurih ya. Lalu tambahkan 1 butir kuning telur, nanti yang 1 butir lagi untuk olesan. Nah, di sini juga aku akan tambahkan dengan air es ya. Untuk air esnya itu nanti dikira-kira, jadi kurang lebih 3-4 sendok makan air esnya. Lalu aduk hingga tercampur rata sampai bisa dipulung seperti ini ya untuk adonannya. Nah, setelah lembut dan bisa dipulung, kemudian akan aku tutup dan istirahatkan selama kurang lebih 15 menit supaya nanti tekstur daripada kulitnya itu bisa lentur. Setelah 15 menit, kemudian akan aku bagi adonan dengan berat masing-masing 50 gram. Nah, bulat-bulatkan ya untuk adonannya. Selanjutnya ambil 1 bulatan, kemudian akan aku pipihkan ya, dan aku cetak bulat, lalu isi dengan bahan isian tadi, kemudian lipat. Nah, ini supaya sama, aku menggunakan cetakan loyang ya, yang berdiameter 10 cm. Oke, setelah dibikin bulat seperti ini, akan aku isi dengan bahan isian kurang lebih 1 sendok makan. Jadi mengisinya hanya separuh bagian aja, lalu lipat ya, seperti ini hasilnya. Kemudian letakkan di loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper.
Nah, karena prosesnya nanti untuk pastel ini akan aku panggang, jadi untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan dimasukkan supaya nanti panas di dalam oven itu bisa stabil. Oke, akan aku ulang sekali lagi ya untuk memberikan contoh. Jadi pipihkan satu bulatan, kemudian cetak bulat menggunakan loyang yang berdiameter 10 cm. Setelah itu isi ya di bagian tengahnya dengan 1 sendok makan isian yang sudah kita bikin tadi dan tentunya sudah dingin. Kenapa menunggu dingin? Supaya nanti kulit daripada pastelnya itu tidak rawan sobek karena terkena uap panas. Nah, ini akan aku berikan di satu sisi aja untuk isiannya, kemudian lipat dan letakkan di atas loyang yang sudah diberikan alas kertas baking paper. Jika kalian tidak punya kertas baking paper, boleh untuk loyangnya dioles aja menggunakan margarin dan ditaburi tepung tipis-tipis. Oke, semuanya sudah selesai. Kemudian akan aku oles ya permukaannya dengan menggunakan 1 butir kuning telur. Kemudian nanti di atasnya akan aku taburi dengan biji wijen putih secukupnya. Setelah semua ditaburi dengan biji wijen, kemudian siap untuk di oven ataupun dipanggang. Nah, untuk mengovennya di sini selama 40 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 170 derajat Celcius. Setelah matang seperti ini hasilnya, sangat lucu dan juga unik ya. Ini aku tunggu dingin, setelah dingin baru nanti dikemas. Kalian bisa aja ya dimasukin ke dalam plastik OPP. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget. Atau bisa juga kalian nanti alasi dengan menggunakan kertas roti. Nah, satu resep yang aku bagikan ini menjadi 13 pastel lipat seperti ini, yang sangat unik dan juga lucu. Ini kers loh, dan juga rasanya tidak kalah dengan pastel pada umumnya. Untuk daya tahannya di suhu ruangan maksimal hanya bisa bertahan 2 hari karena di sini ada isian sayur ya, jadi tidak bisa bertahan lama. Nah, untuk harga jualnya silahkan tentukan ya dari modal awal yang kalian keluarkan. Untuk perkiraan dari aku bisa kalian jual dengan harga 3.000 sampai 4.000 rupiah. Untuk cara pengemasannya sendiri kalian bisa masukkan ke dalam cup mika seperti ini ya, yang ada tutupnya, tapi pastikan sudah benar-benar dingin supaya tidak cepat berjamur. Ini rasanya gurih banget serta kulitnya juga kers ya. Jadi buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, semoga ini laris ya karena unik dan juga lucu tampilannya pastel lipat ala aku. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini cara membuat pastel lipat. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep iga ambon kompor. Jadi ini bahannya gampang banget, cukup dipanggang di atas kompor dan hasilnya berserat panjang dan juga lembut. Kalian bisa lihat seperti ini. Nah, saksikan ya tips-tips yang aku bagikan. Oke, simak video sampai selesai.
Pertama, aku akan rebus terlebih dahulu 250 ml santan. Ini aku tambahkan dengan 1 batang daun serai dan juga ada 6 lembar daun jeruk. Lalu di sini juga aku tambahkan dengan 1 lembar daun pandan. Nah, ini aku masak hingga mendidih ya, dan supaya warnanya cantik juga akan aku tambahkan dengan 1 sendok teh kunyit bubuk. Oke, ini dimasak supaya nanti hasil kue bika ambonnya itu tidak cepat basi gitu. Masak menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, lalu biarkan hingga dingin, kemudian saring ya untuk daunnya. Selanjutnya aku akan membuat bahan biang, ada 50 ml air hangat kuku, bukan air panas ya, tapi air hangat kuku. Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Aduk hingga gulanya sedikit larut. Kemudian juga di sini aku akan tambahkan dengan ragi sebanyak 1 sendok makan, ragi roti ya untuk mereknya bebas. Lalu tambahkan 20 gram tepung terigu. Nah, ini aduk hingga tercampur rata. Kemudian tutup, istirahatkan kurang lebih selama 10 menit hingga mengembang. Oke, di wadah lain aku akan mixer ya, ada 3 butir telur dan 1 butir telur. Ini akan aku mixer bareng dengan gula pasir sebanyak 80 gram. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam. Kemudian mixer hingga menjadi putih kental. Oke, setelah menjadi putih kental seperti ini, kemudian aku akan tambahkan dengan tepung kanji. Jadi tepung kanji itu juga sama ya dengan tepung tapioka sebanyak 60 gram, lalu tambahkan 10 gram juga dengan tepung ketan. Masukkan sedikit demi sedikit, lalu mixer kembali hingga tercampur rata. Nah, jika kalian bertanya kenapa menggunakan tepung ketan, supaya nanti tekstur daripada bika ambon yang kita bikin itu bisa lembut. Nah, lalu masukkan untuk adonan santan yang tadi sudah dimasak ya. Ini posisinya sudah aku saring untuk daun-daunnya dan juga sudah suhu ruang atau sudah dingin. Mixer terus sampai tercampur, kemudian masukkan adonan ragi yang sudah mengembang ya. Kemudian mixer kembali kurang lebih selama 10 menitan. Nah, ini supaya nanti bisa bersarang, itu pastikan ya saat mengaduk atau memixer itu lama waktunya. Jadi kalian bisa sampai 10 hingga 15 menit. Setelah itu matikan, lalu aduk menggunakan whisk selama 5 menit. Nah, ini yang bikin pegel ya, ngeplok adonan istilahnya ya, atau menepuk-nepuk adonan menggunakan whisk. Itu memang bikin pegel karena waktunya 5 menit. Oke, setelah itu akan aku tutup rapat dan istirahatkan selama 1 jam. Dan setelah 1 jam, di sini aku akan masukkan margarin ya. Nah, ini ada sudah timbul buih-buih ya di permukaannya. Masukkan 1 sendok makan margarin cair. Kemudian setelah itu diaduk rata menggunakan whisk. Nah, setelah diaduk hingga tercampur rata, kemudian istirahatkan ya dengan ditutup rapat selama 30 menit. Jadi total mengistirahatkannya adalah 1,5 jam. Oke, setelah diistirahatkan, kemudian aku akan siapkan untuk pemanggangannya ya. Jadi aku memanggangnya di atas kompor. Siapkan loyang kotak yang sudah diolesi dengan margarin, dan untuk kompornya berikan alas seperti ini ya. Dan untuk memasaknya gunakan api yang sangat kecil. Oke, jadi ini akan aku panaskan hingga loyangnya panas
Setelah loyangnya panas, saat dikasih percikan air itu akan berdesis, itu tandanya loyang sudah siap untuk dituangkan adonan. Masukkan adonan hingga setengah bagian dari loyang. Jadi ini untuk satu resep menjadi 6 ya, 6 loyang yang berukuran 8 cm. Oke, ini setelah dimasukkan semuanya adonan ke dalam loyang, ini akan aku biarkan seperti ini ya, dengan terbuka sampai timbul buih dan sarang di bagian permukaannya. Nah, seperti ini ya, timbul seperti lubang-lubang kecil. Biarkan saja sampai naik seperti ini. Kalau sudah naik dan permukaannya agak sedikit mengering ya, nanti baru akan aku tutup. Oke, selanjutnya tutup menggunakan loyang seperti ini. Biarkan masak sampai kurang lebih 40 menit. Dan setelah 40 menit, permukaannya juga sudah kering seperti ini. Lalu angkat dan biarkan dingin. Nah, simpel banget ya cara memasaknya. Oke, setelah dingin baru dikeluarkan dari loyang. Kemudian masukkan ke dalam mika plastik seperti ini ya. Lalu berikan hiasan daun pandan, lalu tinggal dijual aja menggunakan plastik mikanya seperti ini. Pastikannya sudah benar-benar dingin supaya nanti bika ambon yang kita bikin ini bisa tahan lama. Jadi cara bikinnya gampang banget, buat kalian yang tidak punya oven bisa menggunakan api aja, api kompor maksud aku. Lalu berikan nanti ya di atasnya itu dengan loyang, tapi dilapisi ya, jangan loyang di atasnya kompor supaya nanti tidak cepat gosong di bagian bawahnya. Kalau dikasih alas terlebih dahulu di atas apinya, nanti tidak akan cepat gosong. Oke, ini untuk hasilnya yang dimasukkan ke dalam mika yang tertutup, atau bisa juga kalian letakkan ke dalam mika yang terbuka tanpa menggunakan tutup. Nah, untuk harga jualnya silahkan aja ya, nanti tentukan dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah, untuk yang berukuran 8 cm ya, loyang 8 cm ini kalian bisa jual kurang lebih di harga 5.000 sampai 6.000 rupiah. Bahkan kalian jual lebih pun juga oke, karena ini hasilnya lembut banget serta enak. Nah, tinggal masukkan ke dalam cup yang tanpa tutup juga cantik seperti ini. Ini juga pas ya jika kalian jadikan sebagai ide jualan isian snack box. Oke, ini semuanya sudah aku keluarkan dari loyang dan ini tampilannya sangat cantik ya, sempurna. Kalian juga bisa lihat di bagian bawahnya tidak gosong ya, jadi pastikan dikasih tatakan untuk kompornya. Nah, aku akan mencoba satu membuka supaya kalian bisa lihat ya seperti apa tampilan daripada serat bika ambon yang aku bikin ini. Nah, ini tampilannya, seratnya sangat bagus, panjang dan juga berkesan lembut banget, dan memang ini lembut sekali. Kalian harus perhatikan ya tips-tips yang aku bagikan tadi. Oke, dan ini di suhu ruangan bisa bertahan maksimal sampai 4 harian. Pastikan untuk santannya diolah dengan benar-benar matang ya, supaya bika ambonnya ini bisa bertahan lama. Nih, kalian bisa lihat sendiri tekstur daripada bika ambonku sangat lembut dan juga seratnya panjang-panjang. Kalian wajib untuk mencoba, dan ini tentunya anti gagal ya buat kalian yang mungkin awal-awal membuat pun. Insya Allah kalau kalian ikuti tips-tips aku dan bahannya sesuai dengan yang aku berikan, tidak akan gagal. Oke, selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah yang ingin mempraktekkan cara membuat bika ambon ala aku. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.